atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas tentang gerakan tokoh lokal dan masa transisi menuju kolonialisme modern. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Kevin, dengan NIM 24070671 sebagai moderator. Saya Sabda Santuri Aulia Rahab dengan NIM 24070647. Saya Samuel Nusto dengan NIM 24070633. Saya Nora Ramuka dengan NIM 24070613. Nama saya Adriana Natifah Narahab dengan NIM 24070604. Pertama saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Masuknya VOC ke wilayah Nusantara pada awal abad ke-17 menandakan permulaan kolonialisme Belanda yang sistematis melalui monopoli perdagangan dan intervensi politik. VOC tidak hanya menjalankan fungsi sebagai perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kekuasaan administratif dan militer berkat hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Berbagai kebijakan eksploitatif seperti penyerahan wajib, tanam paksa, hingga politik divide et impera menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan melemahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Dalam menghadapi kekuasaan VOC, berbagai tokoh lokal dan kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan yang signifikan. Salah satu tokoh penting adalah Sultan Agung dari Mataram yang berupaya menyatukan Pulau Jawa dan menolak dominasi VOC dengan melancarkan 2 kali serangan besar ke Batavia pada tahun 1618 dan 1619. Walaupun gagal, perlawanan Sultan Agung menunjukkan sikap tegas terhadap penjajahan dan memperkuat semangat anti kolonial. Tokoh lainnya adalah Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC dalam Perang Makassar. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan VOC di wilayahnya dan berjuang mempertahankan kedaulatan maritim kerajaan Goa. Meskipun pada akhirnya harus menandatangani perjanjian Umayyah, perjuangan Sultan Hasanuddin menjadi simbol perlawanan gigih terhadap kekuasaan asing. Selain perlawanan bersenjata, muncul pula dinamika sosial baru melalui aktivitas perdagangan di wilayah-wilayah seperti Ternate dan Ambon, di mana pedagang Tionghoa, Bugis, Makassar, dan Melayu turut memainkan peran penting dan menjaga sirkulasi ekonomi lokal. Namun, kehadiran VOC tetap membatasi ruang gerak mereka melalui pembatasan perdagangan bebas dan penerapan pelabuhan monopoli. Selanjutnya, Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 hingga 1545, adalah satu sultan paling berpengaruh dalam sejarah Sultan Mataram. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan strategis, yang dia berusaha untuk memperkuat kekuatan Mataram di tengah ancaman dari VOC. Langkah awal yang dapat Sultan Agung adalah menyatukan berbagai kerajaan kecil di Jawa yang menyadari bahwa untuk melawan kekuatan kolonial Belanda diperlukan persatuan di antara kerajaan-kerajaan lokal. Melalui serangkaian kampanye, militer, dan diplomasi, Sultan Agung berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan seperti Pajang, Cirebon, dan Banten. Dengan menyatukan kekuatan ini, ia menciptakan basis yang lebih kuat untuk melawan VOC. Sultan Agung juga mengadopsi pendekatan yang inklusif, di mana ia berusaha untuk mengintegrasikan berbagai budaya dan tradisi lokal ke dalam pemerintahan Mataram, sehingga menciptakan rasa persatuan di antara rakyatnya. Yang kedua, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memerintah dari tahun 1531 hingga 1570. Adalah sultan dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai satu tokoh perlawanan yang paling gigih terhadap VOC, dan perjuangannya menjadi simbol semangat nasionalisme di timur Indonesia. Sultan Hasanuddin juga dikenal karena keteguhannya dalam melawan VOC. Pada tahun 1966, ia memimpin pasukan Goa yang dalam Perang Makassar, yang merupakan salah satu konflik yang paling signifikan antara VOC dan kerajaan lokal.
Dalam perang ini, Hasanuddin berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Goa dan melawan upaya Belanda untuk menguasai pedalaman rempah-rempah di wilayah tersebut. Meskipun pasukan yang mengalami kekalahan, semangat juang dan keberaniannya tetap menjadi inspirasi bagi rakyatnya. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun yang melibatkan berbagai strategi militer, termasuk taktik pengapungan dan serangan mendadak, yang menunjukkan kemampuan Hasanuddin sebagai pemimpin yang hebat. Selanjutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah Kesultanan Banten pada pertengahan abad ke-17 atau 1691 sampai 1683. Merupakan sosok pemimpin yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaan dan kemakmuran negerinya dari campur tangan Belanda. Di bawah pemerintahannya, Banten mengalami masa kemasan baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Ia menjalin hubungan dagang dengan negara-negara luar seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Turki, yang secara tidak langsung menjadi bentuk perlawanan terhadap monopoli dagang VOC. Perlawanan Sultan Ageng terhadap VOC mulai muncul saat ia menyadari bahwa Belanda itu menguasai perdagangan di wilayah barat Nusantara dan melimpahkan Banten sebagai pesaing Batavia. Sultan Ageng berusaha memperkuat armada lautnya dan mengembangkan pertahanan kerajaan. Namun, konflik internal di Kesultanan Banten yang melibatkan putranya Sultan Haji atau Abu Nasrabdul Kahar dimanfaatkan oleh VOC. Selanjutnya, Tuntung Surapati. Berbeda dari Sultan Ageng yang berasal dari lingkungan bangsawan, Tuntung Surapati berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Ia awalnya adalah seorang budak dari Bali yang dijual ke Batavia. Namun, bakat kepemimpinan dan kemampuan militernya menarik perhatian seorang pejabat Belanda. Sehingga ia diberi pendidikan militer dan bahkan diberi kepercayaan memimpin pasukan pribumi. Namun, Tuntung Surapati kemudian menyadari bahwa VOC hanya memanfaatkan pribumi sebagai alat penjajahan. Ia melarikan diri dari Batavia dan membentuk kelompok perlawanan yang melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos VOC. Aksinya mulai dikenal luas setelah ia membunuh seorang pejabat VOC yang hendak menangkapnya, yaitu Kapten Swiss pada tahun 1684. Hal ini menjadikan VOC memerangi sebagai ancaman besar. Tuntung Surapati kemudian mendapat perlindungan dari kerajaan Mataram. Bahkan diangkat sebagai adipati dan diberi wilayah di Pasuruan. Ia menggunakan posisinya untuk memperkuat pasukan dan terus melawan Belanda. Selanjutnya yaitu krisis keutuhan VOC dan awal masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 4, VOC digambarkan sebagai salah satu aktor kunci dalam sejarah kolonial di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Hindia Timur yang sekarang ini dikenal sebagai Indonesia. Dengan dibentuknya VOC, Belanda berusaha mengakomodasikan dan memperkuat posisinya di pasar rempah-rempah yang dinilai menguntungkan dan sesuai dengan prinsip kapitalisme mereka. VOC merupakan bentuk perusahaan dagang yang unik pada masanya dikarenakan memiliki kekuasaan yang jauh melampaui peran perdagangan biasa. Perusahaan ini diberi hak istimewa oleh pemerintahan kerajaan Belanda untuk mengelola dan mengatur urusan perdagangan serta melakukan hubungan diplomatik dan militer di wilayah Asia. Dalam hal ini, VOC berfungsi tidak hanya sebagai badan perekonomian tetapi juga sebagai badan pemerintahan dan kekuatan militer. Dengan demikian, VOC memiliki otoritas untuk membuat perjanjian mengelola administrasi dan mengatur keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dalam prakteknya, VOC mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng-benteng di berbagai lokasi strategis di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Batavia yang sekarang yaitu Jakarta, yang dibangun sebagai pusat administratif dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. VOC juga menguasai Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai pusat produksi rempah-rempah seperti cengkeh dan lala. Dengan mengontrol daerah-daerah ini, VOC dapat
memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengatur harga di pasar global, memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Namun, kekuasaan VOC tidak hanya terbatas pada perdagangan. VOC juga memiliki tentara dan angkatan laut sendiri yang digunakan untuk menjaga keamanan perdagangan dan melawan pesaing, baik dari negara-negara Eropa lain maupun kekuatan dari lokal. Dalam konteks ini, VOC sering terlibat dalam konflik militer dan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sistem monopoli perdagangan VOC. Ternate yang terletak di bagian timur Indonesia telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai. Kota ini menjadi tempat produksi berbagai bahan baku yang menarik para pedagang dari seluruh dunia. Mereka datang untuk berinteraksi baik antara sesama pedagang maupun dengan penduduk setempat. Perjalanan perdagangan di Ternate merupakan sebuah epilog dari catatan panjang yang dimulai pada abad ke-16 dan abad ke-17. Para cengkeh dan pala menjadi komoditas yang mendominasi arus ekonomi. Hak istimewa dan kebijakan VOC. Pada awal abad ke-17, persaingan sengit di antara para pedagang Belanda yang berlayar ke Indonesia menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa turun drastis. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan dagang Belanda memutuskan untuk bergabung pada tahun 1602, membentuk sebuah organisasi yang bernama Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC. Pemerintahan Belanda mendukung penuh VOC dengan memberikan hak istimewa atau hak oktroy selama 21 tahun yang kemudian diperpanjang berkali-kali hingga tahun 1795. Kemudian ada politik divide et impera atau politik adu domba. Manipulasi politik yang diterapkan oleh VOC yang dikenal dengan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai, telah menebarkan benih perpecahan dan konflik di antara bangsa Indonesia. Perebutan tahta dan kekuasaan menjadi salah satu pemicu utama perselisihan yang secara strategis dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai dan melemahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu contohnya adalah keberhasilan VOC dalam menerapkan politik ini adalah konflik perebutan tahta di Kerajaan Mataram. Perebutan kekuasaan yang terjadi di internal kerajaan telah menyebabkan melemahnya Mataram, yang kemudian terpecah menjadi 4 kerajaan yang saling mengikat. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi VOC, yang dengan mudah memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut. Contoh lainnya adalah Perang Makassar yang terjadi antara VOC dan Kesempatan Goa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan dengan maksimal 5 penanya tercepat. Dimulai dari sekarang. Dengan NIM 24070653. Pertanyaan saya yaitu, menurut kelompok Anda, apakah perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh Nusantara saat itu sudah cukup terorganisir? Jika tidak, strategi apa yang seharusnya bisa dilakukan agar lebih efektif? Pertanyaan saya untuk Nambah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kita. Saya Gita Fadila dengan NIM 470741 yang bertanya kepada Samuel. Bagaimana peran rakyat biasa dalam membantu perjuangan tokoh-tokoh lokal menghadapi kekuatan kolonial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Pandra. Pertanyaannya, Nama saya Pandra Gusti, saya nomor 21 Pertanyaannya, mengapa politik divide et impera itu dianggap efektif bagi penjajah namun merugikan bangsa Indonesia? Sama aja. Samda.
Baik, selanjutnya Angga. Perkenalkan, nama saya Afri Somri dengan NIM 240706025. Siapa? Untuk saya memberi pertanyaan untuk Adel, yaitu jika kamu hidup pada masa itu, apakah kamu akan memilih berjuang secara bersenjata atau melalui diplomasi? Dan jelaskan mengapa. Baik, pertanyaan terakhir untuk Eji. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezi Panggalasti dengan NIM 240706057. Saya ingin bertanya kepada Kevin. Pertanyaan saya adalah pada masa pemerintah Sultan Agung Tirtayasa ada konflik internal yang melibatkan putranya. Nah, pertanyaan saya, konflik internal seperti apa itu yang dimanfaatkan oleh VOC? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kembali mereka. Baik, mohon perhatiannya semua. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah diberikan kepada kami, kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Eji terlebih dahulu. Yang pertanyaannya adalah, pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa ada konflik internal yang melibatkan putranya dan konflik tersebut dimanfaatkan oleh VOC. Konflik internal seperti apa itu? Jawabannya yang pertama, salah satu dari perbedaan pandangan politik. Sultan Agung Tirtayasa sangat anti VOC dan berupaya menjaga kedaulatan Banten dari pengaruh asing, terutama Belanda. Ia menjalin hubungan dagang yang luas dengan Inggris, Prancis, Denmark, dan bangsa lain sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli VOC. Sebaliknya, Sultan Haji yang lebih muda dan pragmatis cenderung pro VOC. Ia merasa bahwa kerjasama dengan VOC bisa memberikan stabilitas dan keuntungan pribadi. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan yang tajam antara ayah dan anak. Yang kedua, selanjutnya, perebutan kekuasaan. Sultan Agung menunjuk Sultan Haji sebagai wakilnya di ibu kota Surasowan. Namun Sultan Haji justru mulai menunjukkan ambisi merebut kekuasaan sepenuhnya. Ia memposisikan dirinya sebagai sultan dan mulai menjalin hubungan dengan VOC secara mandiri. Apakah dapat dimengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Itu pertanyaannya, jika Anda hidup di masa itu, apakah kamu akan memilih berjuang secara bersenjata atau melalui diplomasi? Kenapa? Saya sendiri cenderung orang yang tidak terlalu suka keramaian atau konflik terbuka. Kalau bisa dipilih nih ya, saya akan lebih cenderung memilih jalur diplomasi atau intelektual. Berjuang lewat ide, tulisan, organisasi, atau bahkan pendidikan. Bukan karena saya lemah atau takut, tapi karena saya tahu perubahan yang paling tahan lama itu sering datang dari pikiran atau strategi yang matang, bukan hanya dari senjata. Tapi itu bukan berarti saya tuh nggak bisa keras kalau situasinya mendesak. Saya bakal tetap berani kalau udah masa sesuatu itu harus diperjuangkan habis-habisan. Jadi mungkin saja saya bakal jadi pejuang di balik layar yang kerja diam-diam tapi berdampak besar. Tapi sebisa mungkin saya ingin mencari jalan perjuangan di mana masyarakat tidak ada yang menjadi korban jiwa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Panda. Pertanyaannya, mengapa politik Civis et Impera dianggap efektif bagi penjajahan namun merugikan bangsa Indonesia? Jawabannya, politik PVD et Impera atau politik adu domba dianggap efektif bagi penjajah karena strategi ini memecah belah kekuatan lokal agar tidak satu melawan penjajahan. Dengan memanfaatkan perbedaan suku, agama, atau kerajaan di Nusantara, penjajah seperti Belanda bisa mengadu antar kelompok lokal sehingga mereka sering bertikai dan melemahkan satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, penjajah bisa lebih mudah menguasai dan mengendalikan wilayah tanpa perlawanan internal. Namun bagi bangsa Indonesia, politik ini sangat merugikan karena pertama itu memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, melemahkan kekuatan lokal. Yang ketiga, menambahkan rasa curiga dan kebencian antar kelompok.
Yang keempat, menghambat proses kemerdekaan. Terima kasih. Apakah jawaban yang bisa terima? Ini. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Gita. Pertanyaannya, bagaimana peran rakyat biasa dalam membantu perjuangan tokoh-tokoh lokal menghadapi kekuatan kolonial? Peran rakyat biasa dalam membantu perjuangan tokoh-tokoh lokal menghadapi kekuatan kolonial sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Meskipun mereka bukan pemimpin atau tokoh besar, keterlibatan rakyat menjadi kekuatan utama dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Yang pertama, rakyat biasa seringkali terlibat langsung dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Mereka menjadi barisan terdepan dalam peperangan gerilya, penyedia logistik, dan penjaga jalur komunikasi. Misalnya, dalam perlawanan Diponegoro, rakyat pedesaan membantu dengan menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi penting mengenai pergerakan pasukan kolonial. Yang kedua, rakyat juga menunjukkan perlawanan melalui bentuk non-kekerasan seperti mogok, boikot, dan penolakan terhadap kebijakan kolonial, terutama dalam bidang ekonomi dan pajak. Aksi-aksi seperti ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme tidak hanya dimiliki oleh elit, tetapi juga meresap di kalangan masyarakat bawah. Yang ketiga, peran rakyat dalam mempertahankan budaya lokal juga merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya kolonial yang ingin menghapus identitas lokal. Melalui praktik adat, bahasa, dan agama, rakyat menjaga warisan budaya sebagai simbol keberlangsungan identitas bangsa. Dengan demikian, perjuangan melawan kolonialisme adalah perjuangan politik, di mana rakyat biasa memiliki peran vital sebagai pendukung, pelaksana, dan penjaga semangat perlawanan di berbagai lini kehidupan. Peran ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya milik para tokoh, tetapi juga milik seluruh rakyat. Maka jawaban saya bisa diterima. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Esther. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah perlawanan yang dilakukan para tokoh Nusantara saat itu sudah cukup terorganisir? Jika tidak, strategi apa yang seharusnya bisa dilakukan agar lebih efektif? Menurut saya, perlawanan yang dilakukan para tokoh Nusantara terhadap penjajahan di masa lalu secara umum belum cukup terorganisir dalam skala nasional atau regional yang masif. Meskipun banyak perlawanan lokal yang heroik dan gigih, sifatnya seringkali sporadis, terisolasi, dan kurang terkoordinasi antar wilayah. Strategi yang seharusnya bisa dilakukan agar lebih efektif jika melihat kondisi saat itu adalah pembentukan aliansi atau koalisi nasional yang kuat, konsolidasi kekuatan. Para pemimpin dari berbagai kerajaan atau suku seharusnya berupaya membantu aliansi yang lebih besar dan terstruktur melalui batas-batas tradisional. Ini akan menciptakan kekuatan yang lebih besar dan terpadu. Penyatuan visi dan misi, meskipun sulit, perlu ada upaya untuk menyatukan visi dan misi perlawanan, tidak hanya sebatas mengusir penjajah dari wilayah masing-masing, tetapi untuk mencapai kemerdekaan bersama. Penyamaan strategi, militer, dan logistik, standarisasi senjata dan taktik. Jika memungkinkan, perlu ada upaya untuk menstandarisasi jenis senjata dan taktik pertempuran agar lebih terkoordinasi. Jalur suplai dan komando terpusat, mengembangkan jalur suplai dan sistem komando yang lebih terpusat dan memastikan pasukan mendapat dukungan yang dibutuhkan dan bergerak sesuai rencana. Peningkatan kemampuan diplomasi dan intelijen, mencari dukungan eksternal berupa mencari dukungan dari kekuatan asing lain yang juga memiliki kepentingan melawan penjajah yang sama. Pengumpulan informasi, membangun jaringan intelijen yang kuat untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan, pergerakan, dan kelemahan musuh. Pemanfaatan geografi secara maksimal, perang gerilya yang terkoordinasi. Meskipun banyak perlawanan lokal sudah menggunakan
sebagai titik untuk memecah perhatian musuh. Apakah bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi kesimpulan. Perjuangan melawan penjajahan VOC di Indonesia pada abad ke-17 menandai babak penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Eropa. Tokoh-tokoh seperti Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Goa, Sultan Sintayasa, dan tentu Surapati berperan sebagai pahlawan yang memenangkan perlawanan terhadap dominasi VOC dan Belanda yang semakin kuat di Nusantara. Sultan Agung dengan kebijakan strategisnya berhasil menyatukan berbagai kerajaan di Jawa untuk menciptakan kekuatan kolektif yang lebih besar dalam melawan Belanda. Meskipun gagal dalam beberapa serangan terhadap Batavia, keberanian dan visinya dalam membangun Mataram baik di bidang ekonomi, budaya, dan militer memberikan fondasi bagi semangat perlawanan yang lebih luas di kalangan rakyat Jawa. Sultan Agung berupaya memperkuat ekonomi dengan meningkatkan pertanian, mengembangkan sistem irigasi, dan memperkenalkan teknik-teknik baru dalam perdagangan yang menjadikan Mataram sebagai salah satu kerajaan terbesar di Jawa pada masanya. Di sisi lain, Sultan Hasanuddin dari Goa menunjukkan kegigihan dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan melalui Perang Makassar. Meskipun mengalami kekalahan, perjuangan Sultan Hasanuddin menegaskan pentingnya diplomasi dan aliansi antara kerajaan-kerajaan lokal untuk menanggulangi ancaman kolonial. Aliansi ini bersama dengan taktik militer yang efektif mencerminkan tekad Hasanuddin untuk mempertahankan independensi dan menghalau ekspansi VOC di wilayah timur Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình